kita tahu dan harus kita akui memang wisata yang ada di Jawa Timur ini belum semuanya itu ramai. Nah sekarang ini pertanyaannya kenapa investor kok belum ada yang masuk ke situ? Atau memang sudah ada tapi nggak jadi atau gimana saya juga belum tahu ya. Betul. Nah, ini kan PR-nya Pemda menurut saya ya untuk berpikir jangka panjang, serius memikirkan ini bagaimana caranya ada investor masuk supaya mau berinvestasi di daerah itu. Sektor wisata yang budaya, artinya secara kalau misalnya untuk membantu supaya daya up, itu kan artinya ada 2 poin. Yang pertama adalah meningkatkan yang namanya kualitas dari budaya tersebut, yang kedua adalah sektor wisatanya yang ada di sekitar. Berarti kan dananya secara otomatis kan double. Bukan tergantung lihat dulu wisata budaya apa gitu kan. Nah kalau kayak di Museum Majapahit itu, itu kan tinggal pemeliharaan. Kalau dari sudut pandang dari Cak Salim selaku sebagai anggota Dewan Komisi C, nah apa peran yang bisa diberikan untuk kemudian membantu supaya wisata budaya khususnya di Jawa Timur ini terus kemudian mengalami peningkatan? Sebenarnya beberapa kali saya sudah menekankan untuk lebih bisa meningkatkan narik investasi. Selama ini banyak, tapi sektor wisata khususnya budaya ini saya kira belum terlalu kesentuh. Halo, Anda kembali lagi menyaksikan ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Saya Cindy Hasa, siap menjadi teman Anda. Tetapi ada yang lebih penting lagi loh ya. Kalau saat ini Anda sedang berwisata, terutama wisata tersebut adalah wisata yang sedang viral. Di tempat tersebut tentu ada satu destinasi yang mana kenapa orang itu mau datang. Pasti ada value-nya dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Kalau kita ngobrolin mengenai destinasi wisata atau wisata itu sendiri sebenarnya bukan hanya sekedar tempat untuk kemudian orang halu lalang datang untuk refresh, tetapi di situ ketika beroperasi secara maksimal itu mampu untuk membantu yang namanya PAD suatu daerah. Betul atau tidak? Kita langsung tanyakan langsung kepada ahlinya. Di sini ada narasumber kita yang hebat dan expert banget di bidang tersebut karena beliau ada di Komisi C begitu ya. Kalau Komisi C itu ngomongnya masalah keuangan aja. Nah, nanti ngarahnya kemana? Nanti kita akan bahas bersama beliau ya. Kita sapa dulu ada Cak Salim Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar sehat baik ya Cak ya? Baik. Baik. Ini rencana mau libur kemana? Liburan kemana ini? Di Jawa Timur kan banyak sekali tempat wisata begitu ya. Banyak. Iya, yang pernah dikunjungi yang mana nih kira-kira? Yang sering ya itu Batu Trawas. Iya, karena memang di situ tempatnya juga adem banget, pegunungan, sehingga bisa menghilangkan yang namanya stres begitu. Tapi saya yakin anggota Dewan nggak pernah stres loh, happy terus bawaannya. Atau siapa? banyak stresnya juga. Iya, baik. Kita tadi sempat bridging terkait tentang wisata, terutama khususnya di Jawa Timur. Ini merupakan salah satu provinsi yang ikonik dengan sejuta tempat wisata. Dan kalau kita berbicara tersebut, menggali potensi wisata budaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Nah ini nyambung atau relate dengan komisi beliau di Komisi C begitu. Kalau berbicara mengenai wisata budaya. Kalau wisata budaya itu sebenarnya untuk wilayah Jawa Timur sebenarnya seperti apa sih sejauh ini untuk kondisinya? Gini, tadi saya nyambung yang wisata dulu ya. Iya. Yang wisata dulu itu, saya setuju dengan Mbak tadi bilang bahwa wisata itu memang salah satu sektor yang bisa memberikan PAD. Iya. Karena di wisata itu pasti ada retribusi, juga ada ada UMKM juga ada parkir. Terus di situ juga banyak pasti akan menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya manfaatnya wisata itu lumayan masih cukup besar. Yeah. Tinggal PR kita tadi saya bilang banyak manfaatnya itu ya dari segi retribusi, terus segi buka lapangan kerja, termasuk kehadiran
para UMKM kalau wisata itu rame. Nah, sekarang kita tahu dan harus kita akui memang wisata yang ada di Jawa Timur ini belum semuanya itu rame. Memang ada yang rame dan juga ada yang masih belum rame. Yeah. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama bagaimana tempat wisata yang belum ramai itu menjadi ramai. Berarti perlu inovasi yang lebih atau perlu Perlu dikaji secara khusus, ada mungkin ya dikasih secara khusus itu termasuk perlu mempromosikan wisata tersebut secara masif supaya masyarakat tahu bahwa di situ ada wisata yang keren. Nah, termasuk infrastruktur harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Nah, di sini berarti ada dua hal yang perlu kita ajak bicara. Yang pertama ya pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah itu bersedia mengalokasikan anggarannya untuk wisata itu. Atau kalau enggak dengan pemerintah daerah berarti kita ambil investor. Kita tarik investor untuk masuk ke wisata itu supaya bersedia membiayai untuk menjadi lebih bagus wisatanya dan akhirnya masyarakat mau datang ke sana. Jadi gini dulu Pak, yang perlu kita pahami itu meskipun Jawa Timur banyak wisata, tapi nggak semuanya kan maksimal. Iya, artinya beberapa saja kan, sampling aja yang beberapa kemudian. Beberapa yang maksimal. Ada yang wisata yang pegunungan, ada yang wisata laut. Kan itu yang paling dominan kan. Iya. Kalau di kayak mana itu Magetan, Telaga Sarangan itu apa? Telaga. Itu juga enggak, maksudnya kan juga gunung tapi enggak laut gitu kan. Nah, itu yang perlu kita sikapi secara serius oleh pemerintah. Bagaimana tempat wisata ini bisa jadi ramai. Kayak contoh di pegunungan Pacet sama Batu. Pacet sama Batu ini saya kira sama-sama sejuk arah pegunungan juga. Daerah pegunungan itu. Tapi lebih banyak dan lebih bagus orang itu datang ke Batu daripada ke Pacet itu. Kenapa itu? Kenapa? Nah, kalau menurut saya Batu itu banyak investor yang masuk. Banyak investor yang masuk tertarik berinvestasi di situ. Sehingga banyak tempat wisata yang bagus-bagus sehingga orang itu datang ke sana itu gak merasa rugi gitu loh. Gak cuma-cuma. Nah, di Pacet itu saya kira masih minim. Kebetulan kan dapil saya Pacet itu. Nah, itu masih minim tempat wisata, ada pun terbatas. Nah, itu PR-nya pemerintah daerah itu untuk menarik investor ke sana. Bagaimana menarik investor ke sana untuk mau berinvestasi supaya daerah tersebut tadi itu bisa juga bisa jadi ramai. Tentunya kalau ada investor kan pasti banyak wahana yang dibuat yang baru. disajikan. Banyak hotel-hotel yang bagus yang di situ, macam-macam lah. Pasti kan kalau udah ada investor pasti akan menarik itu loh. Nah, sekarang ini pertanyaannya kenapa investor kok belum ada yang masuk ke situ? Atau memang sudah ada tapi gak jadi atau gimana saya juga belum tahu ya. Tapi menurut saya sampai hari ini masih biasa-biasa saja. Artinya kalau untuk seimbang dengan yang di Batu belum bisa betul yang di Pacet ya? Sementara ini belum, cuma ketinggalan jauh. Saya lihat segi hotel aja itu jauh sama di Batu. Fasilitas yang diberikan ya? Iya jauh. Wahana juga jauh, glamping juga jauh. Betul.
Ini kan PR-nya Pemda menurut saya ya untuk berpikir jangka panjang, serius memikirkan ini bagaimana caranya ada investor masuk supaya mau berinvestasi di daerah itu. Kalau secara geografis kan sebetulnya hampir sama dengan yang namanya Batu kan? Hampir sama. Okay. Hampir sama. Ya Pacet itu saya rasa ketinggalan. Iya. Sama Perigen pun Perigen sudah mulai. Perigen itu sudah mulai banyak investor yang masuk. Sehingga sudah di bawahnya Batu Sasrit lah. Kalau Perigen terus Tretes itu kan. Iya. Itu kan ramai juga itu. Nah, yang saya anggap masih sepi, sebenarnya itu bisa buat wisata yang bagus, yang hampir sama dengan kayak daerah Batu sama daerah Perigen ataupun Tretes, ini di Pacet. Perhatian khusus dari pemerintah. Iya, dari pemerintah. Menggandeng investor untuk masuk ke sana. Iya, sehingga infrastruktur terus dibangun sehingga orang nyaman untuk kemudian berwisata di daerah tersebut. Ya. Artinya kalau secara daerah hampir sama dengan Batu, tapi itu yang kemudian perlu segera dikaji dan juga dievaluasi begitu ya. Sebenarnya kalau itu terlaksana, saya kira masyarakat akan lebih mudah ke sana daripada ke Batu. Karena akses dekatnya. Iya. Orang Surabaya kalau ke Pacet sama ke Batu kan lebih jauh ke Batu. Lebih dekat ke Batu. Tapi pilihnya tetap ke Batu. Iya, tapi kita ke Batu karena di Pacet belum ada sesuatu yang menurut dia menarik. Oke. Cak Salim, selain kalau pertama tadi evaluasi pertama adalah peran pemerintah. Artinya bagaimana menarik investor untuk kemudian investasi ke tempat wisata tersebut, daerah wisata tersebut, sehingga kemudian bisa upgrade kembali, artinya secara infrastruktur maupun juga wahana. Nah, kalau berbicara mengenai itu, apakah ada hal yang lain kemudian seperti perlunya teknologi baru seperti harus adanya konten kreator begitu, sehingga bisa secara maksimal ini nyebar ke masyarakat? Iya, semuanya penting. Konten kreator itu juga digital penting. Gitu kan? Ya, digitalisasi itu juga penting untuk memberitahu ke masyarakat bahwa di sini itu ada tempat yang sejuk itu, yang enak, nggak hanya di Batu itu juga penting. Tapi yang paling penting lagi itu banyak upaya yang harus dilakukan sebenarnya, termasuk semisal Bupati Mojokerto itu coba mengumpulkan para pengusaha-pengusaha besar yang asli Mojokerto. Nah, mereka dikumpulkan, diajak diskusi. Nah, setelah itu dikasih tahu soal potensi Pacet itu gini kalau misalnya ada investor itu loh. Yeah. Secara tidak langsung mengajak diskusi untuk mereka berinvestasi ke Pacet. Nah, itu langkah pertama. Itu kalau kita lihat kira-kira ada berapa pengusaha lokal yang diajak itu loh. Atau pengusaha regional ataupun nasional yang asli Mojokerto itu juga bisa diajak bicara. Nah, strategi yang lain juga mereka bisa menggandeng kelompok-kelompok kayak Kadin, kayak HIPMI itu mencoba untuk membuka jaringan mereka, para investor, para orang-orang kaya itu, bagaimana mereka diajak diskusi untuk mau berinvestasi ke daerah Mojokerto. Dalam hal ini untuk kepentingan wisata yang ada di Pacet. Nah, itu juga sebenarnya saya nggak tahu itu sudah dilakukan apa belum ya. Tapi paling tidak ini salah satu cara menurut saya. Kalau APBD itu tidak bisa cukup untuk membiayai itu, maka harus pakai strategi lain. Nah, strategi lainnya itu yaitu tadi narik investor. Bisa investor lokal, bisa investor ataupun nasional. Nah, Batu itu keren dan bagus karena memang banyak investor yang masuk. Dan Batu itu selain ada PAD daerah, dia juga ada transfer daerahnya, transfer pusatnya itu juga lumayan bagus, lumayan besar. Jadi dia disubsidi terus sama pusat itu di Batu itu. Iya. Sehingga kemudian wisata tersebut mampu kemudian bisa menarik investor secara otomatis ramai begitu ya di tempat wisata tersebut. Iya, jadi Batu itu dapat transfer daerah bahasanya. Itu lumayan banyak dari pusat. Ya karena mereka
bisa apa ya, bisa memberikan sumbangan pajaknya cukup bagus, pajak dalam sektor wisata. Iya. Hotel macam-macam itu kan, itu maksudnya Sektornya kan banyak ini ya. maksudnya banyak. Wisata, kemudian hotel, parkir juga itu juga besar iya, ya itu. besar. Padahal yang kita tahu cuma di situ cuma 3 kecamatan di Batu itu. Tapi semua lokasinya itu sudah hampir menjadi tempat wisata. Cak Salim, kalau tadi berbicara mengenai wisata yang di Batu itu sudah oke ya. Kalau kemudian di Pacet itu perlu kemudian penanganan khusus, artinya perlu kemudian sekedar dilakukan perbaikan. Ada wilayah yang lain nggak di Jawa Timur yang kemudian perlu mendapatkan sentuhan dari pemerintah ini? Nah tadi kan yang tadi apa yang soal apa wisata budaya. Iya, wisata budaya. Ya itu wisata budaya kayak wisata-wisata yang ada reog, itu wisata budaya, Ponorogo, atau museum kerajaan. Itu kan juga bagian dari wisata wisata budaya. Kalau di Bromo juga ada ya? Bromo juga ada. Budaya juga kan? Banyak sebenarnya kalau sisi itu. Cuman kalau wisata budaya itu nggak semua orang punya apa ya? Punya keinginan untuk misal gini, saya pengen liburan. Iya. Liburannya kemana? Mau lihat museum budaya. Nah, itu kan jarang. Iya. Artinya itu hanya kalangan tertentu. Kalangan tertentu yang memang orangnya segmented itu gitu ya? segmen tertentu yang memang suka dengan dunia gitu dunia kebudayaan. Nah, itu dia pasti akan ke sana. Artinya itu bukan tujuan utama masyarakat gitu loh. Untuk berwisata. Pasti kalau orang bicara wisata ya pasti kalau nggak ke laut, secara umum kalau nggak ke laut ya kemana itu ya ke gunung. Iya. Nah budaya itu hanya segmen tertentu yang mau wisata ke tempat-tempat kayak itu. Iya. Artinya setiap wisata itu menjual. Tapi itu Mbak, apapun itu menurut saya wisata budaya itu tetap harus dijaga dengan baik. Itu juga perlu dipromosikan dengan baik. Gimana caranya banyak wisatawan yang mau ke sana. Jadi nggak hanya fokus pada fokus pada wisata-wisata yang gunung sama laut, tapi sektor wisata yang ini juga tetap harus diperhatikan. Gitu. Termasuk sektor wisata budaya. Kalau wisata budaya memang kalau dari kacamata dari Cak Salim ini ya, itu kan kalau misalnya melakukan suatu biar dia tuh kemudian tetap rame di situ, itu kan bukan hanya sekedar, artinya bukan hanya sekedar wisata yang dijual, tapi juga budayanya. Kan ada dua poin kan di situ ya. Artinya kalau segede dana berarti lebih banyak dong. Kalau gimana? Sektor wisata yang budaya. Artinya secara kalau misalnya untuk membantu supaya daya up, itu kan artinya ada 2 poin. Yang pertama adalah meningkatkan yang namanya kualitas dari budaya tersebut. Yang kedua adalah sektor wisatanya yang ada di sekitar. Berarti kan dananya secara otomatis kan double. Bener ya? Kalau misalnya kemudian investor mau investasi di situ loh, budgetnya itu otomatis kan lebih banyak begitu. Tergantung sih. Ada penawaran yang bukan tergantung lihat dulu wisata budaya apa gitu kan. Nah kalau kayak di Museum Majapahit gitu, itu kan tinggal pemeliharaan, tinggal pemeliharaan aja. Terus saya kira kalaupun investor masuk di situ gak terlalu besar juga, karena di situ kalau museum di Majapahit itu kan sudah bagus. Saya kira karena memang di situ juga ada APBD yang dipakai dan untuk mungkin ya untuk sumber dana yang ada gitu. APBD dan juga untuk pelestarian dan menjaga setiap hari itu. Ya. Baik. Enak loh ngobrol dengan beliau kalau berbicara mengenai wisata budaya, karena di Jawa Timur khususnya punya banyak sekali tempat wisata yang mana tempat wisata tersebut memang dikatakan sama Cak Salim tadi, kalau infrastrukturnya ini memang memadai, secara otomatis itu akan menarik wisatawan untuk masuk. Tapi ada sisi-sisi yang lain yang mana sebenarnya punya potensi, tetapi karena akses jalannya sangat sulit, sehingga mungkin orang enggan untuk datang ke sana. Berarti artinya
pemerintah juga perlu memperhatikan dari segi infrastruktur ya. Iya, justru orang mau berinvestasi itu kan banyak hal yang Iya. dilihat, Iya, yang dipertimbangkan ya. yang dipertimbangkan itu kan Iya. banyak, termasuk infrastruktur. Kalau infrastrukturnya sudah cukup, sudah layak, mereka pasti keinginan untuk iya itu besar gitu loh. Tapi kalau mereka masih lihat, oh ini masih harus dapat alas dari sisi jalan, dapat alas dari gunung terus dibabat gak jadi gunung. Nah, itu orang akan mulai berpikir banyak, mempertimbangkan untuk iya atau tidak itu loh. Nah, kalau seandainya akses sudah bagus, jalan sudah bagus, terus yang dibangun sudah siap, nah mungkin investor itu lebih enak itu loh, lebih nyaman Iya. begitu. Artinya secara fisik sudah sistematis, sudah tertata begitu. Tertata. Dia tahu bisa ngukur, oh kalau nanti saya invest sekian berarti otomatis nanti dapat untungnya sekian. Ya, itu pasti. Kalkulatifnya Ya. begitu ya. Iya. Cak Salim ya. Tapi menurut saya wajar sih, ya, sisi itu wajar karena mereka berinvestasi juga Iya, masih cari untung. dalam segi bisnis kan Iya. gitu kan. Tapi di situ saya tekankan bahwa Pemda itu juga pasti akan menerima manfaat. Yaitu tadi karena wisatawannya banyak, maka otomatis PAD-nya juga akan meningkat di daerah tersebut. Itu pasti itu. Secara otomatis Secara otomatis. Artinya untuk perputarannya itu yang jelas pasti begitu ya. Pasti. Cak Salim ya. Iya. Oke. Kalau dari sudut pandang dari Cak Salim selaku sebagai anggota Dewan Komisi C, nah apa peran yang bisa diberikan untuk kemudian membantu supaya wisata budaya khususnya di Jawa Timur ini terus kemudian mengalami peningkatan? Sebenarnya investasi itu kan di komisi saya ya. Iya. Di DPM TSP itu kan. Coba nanti ketika ketemu sama mereka, coba saya ajak ngobrol soal itu. Sebenarnya beberapa kali saya sudah menekankan untuk lebih bisa meningkatkan narik investasi. Selama ini banyak, tapi sektor wisata khususnya budaya ini saya kira belum terlalu kesentuh. Jadi ini juga sekaligus masukan buat saya. Jatim itu memang kok orang mau investasi itu kan, saya kira Jatim lumayan banyak sebenarnya, investasi lumayan banyak. Yang saya koreksi itu di sisi investor dalam hal wisata budaya tadi itu. Jadi ini nanti sekaligus masukan buat saya untuk notot langsung ya, sama Cak Salim ya. Nggak paling tidak coba ditanyakan lah, coba kita tanyakan kira-kira sejauh mana progres soal perkembangan soal perkembangan wisata budaya. Khususnya di wilayah Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur. Nah, nanti kita tahu jawabannya, baru nanti kita masuk. Kira-kira kalau masih kurang bagus berarti kan butuh ada kajian atau butuh narik investor masuk ke sana. Iya baik, kita akan tunggu nanti untuk update-nya dari Cak Salim. Podcast berikutnya ya. Ya, untuk berbicara mengenai wisata budaya ini memang sebagai penumpang ekonomi juga untuk daerah tersebut ya. Artinya PAD akan meningkat. Kalau untuk Jawa Timur ini banyak ya. Maksudnya banyak yang manfaatnya itu banyak. Manfaatnya banyak. Iya, termasuk UMKM itu. Kalau wisatanya itu rame, pasti UMKM-nya juga pasti rame. Secara otomatis. Karena orang wisata pasti butuh minum, butuh cemilan, butuh makan. Nah, itu otomatis kan menghidupkan para pelaku UMKM lokal. Termasuk oleh-oleh apa itu kan, oleh-oleh khas di situ itu apa, atau batik atau apa, itu kan bisa. Jadi manfaatnya wisata itu menurut banyak, selain wisata itu berkontribusi terhadap PAD yang ada di Jawa Timur. Jadi dari wisata tersebut ternyata juga bisa menghasilkan buah karya tadi berupa UMKM. Sebenarnya kalau kemudian kita telusuri satu persatu UMKM itu kemudian nanti masuknya juga masuk ke PAD, benar nggak sih? Ketika kemudian nanti mereka punya skala besar, menghasilkan produk-produk besar. Iya, kalau UMKM itu yang kena pajak, kalau nggak salah itu kalau pendapatannya setahun bisa mencapai 500 juta. Kalau nggak sampai berarti nggak? Nggak sampai, nggak kena pajak. Nggak kena pajak. Iya. Setidaknya membantu masyarakat untuk kemudian mereka mampu untuk berkarya dan juga bisa
punya penghasilan. Punya penghasilan. Begitu Akhirnya ya. kan perekonomiannya di situ jalan. Ya, jalan gitu ya. Oke. Tadi disampaikan oleh Cak Salim peran yang perlu kemudian ditekankan untuk Komisi C tadi masih digodok dulu. Nah, ini untuk harapan terbesar kalau dari jenengan ini Cak Salim kaitannya tentang wisata budaya. Apa ini? Mungkin ada mimpi besar yang belum hanya menjadi tulisan sampai saat ini dari Cak Salim yang belum disampaikan dalam forum ini. Ya mungkin harapannya sama, Pak. Harapannya pasti kalau kayak saya ini berharap seluruh segmen wisata itu bisa maju dan bisa maksimal. Artinya kita tahu di Jawa Timur meskipun banyak tempat wisata, baik wisata yang religi, wisata budaya, ataupun wisata yang wisata gunung ataupun laut. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus kita bersama supaya sama-sama ditingkatkan, supaya bagus dan supaya masyarakat juga banyak yang berlibur di tempat wisata itu. Tadi belum disebut soal wisata religi juga. Iya, belum tersentuh ya. Iya. Kalau untuk wisata religi, kalau di daerah Jawa Timur tuh yang jelas Jombang itu ada kan? Banyak Jatim. Iya. Itu kalau di Mojokerto itu ada makamnya bapaknya Sunan Ampel itu. Iya. Ya Jumatil Kubro. Itu juga Jumatil Kubro. secara Terus, otomatis iya. jadi wisata religi yang Iya, rame setiap di situ. hari. Iya, terus kalau di Jombang ada yang di Gus Dur dan Iya. itu banyak, di Jombang juga banyak. Terus Gresik juga ada Sunan Giri sama lagi Ibrahim, Tuban Iya. Sunan Bonang, Lamongan Sunan Derajat. Saya kira banyak. Jawa Timur wisata religi itu banyak. Nah, kalau secara religi itu saya kira itu wisata spiritual ya. Jadi memang Itu juga segmented loh. iya, itu juga segmented karena tapi juga banyak itu loh, banyak yang ke sana. Iya. Artinya nggak pernah habis. Tanpa harus Sunan membuat Ampel. konten itu Iya, orang iya. tahu ke sana. Iya. Iya. Itu juga termasuk wisata yang menurut saya cukup bagus, wisata religi itu. Iya. Tapi belum, atau mungkin ada beberapa yang belum maju. Kalau yang kita tahu kan wisata religi yang bagus itu yang di Sunan Wali Songo itu. Iya. Yang sudah bagus. Nah, kita coba petakan lagi kira-kira mana tempat-tempat wisata religi yang belum bagus itu juga Perlu dibantu ya. dibantu. Kalau untuk di Jawa Timur banyak sekali wisata religi. Kalau sebenarnya Cak, untuk wisata religi tersebut mereka berdiri itu sebenarnya mandiri atau memang juga artinya ada APBD dari pemerintah begitu untuk membantu? Kayaknya ada support dari APBD. Cuma nilainya berapa saya belum tahu. Kayaknya Iya. ada. Ya pemeliharaan itu. Iya. Pemeliharaan itu ada. Karena Tapi nggak semuanya full. Karena mereka kan juga tetap dapat masukan kan. Iya. Pemasukan dari kadang-kadang retribusi, terus jualan. ada juga Infak juga ada. Infak juga ada. Iya. Itu juga dibuat untuk kayak misal masjid, terus Iya. masuk gaji karyawan kan dari sana. Iya. Notot untuk yang wisata religi memang secara otomatis memang religius kan, artinya spiritual. Jadi tanpa ada paksaan apapun mereka memang datang ke situ untuk suatu ketenangan begitu kan. Ketenangan. Mendapatkan keberkahan begitu. Ketenangan secara spiritual, betul. Dan kita sama-sama tahu di situ UMKM-nya luar biasa. Betul. Luar biasa. Satu contoh aja mungkin bisa jadikan gambaran ini. Sunan Ampel itu. Sunan Ampel, Ini betul. luar biasa. Kita masuk aja udah. Iya, mulai dari luar sampai dalam kan penuh semua aksesoris, makanan, semua ada. snack, oleh-oleh. Iya, baju, sarung, kopiah semuanya ada. Gelang macam-macam. Itu kan juga akhirnya masyarakat juga terbantu di situ itu. Artinya di sini kalau untuk wisata religi berarti perlu kemudian artinya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu supaya mereka kemudian bisa lebih bagus lagi atau cukup begitu aja biar jalan dia? Saya kira tetap harus di campur tangan dari pemerintah ya. Iya, pasarnya nggak campur tangan, tetap harus diperhatikan. Mana yang kira-kira perlu diperbaiki itu. Kalau semisal nggak ada uangnya dibantu sama pemerintah daerah. Semisal, oh ini
toiletnya masih kurang karena pengunjungnya banyak, sering antri, maka butuh dibangunkan lagi kamar mandi atau toilet itu kan. Nah itu salah satu contoh. Tetap harus cari perhatian. Iya. Gitu. Ternyata Jawa Timur itu punya banyak sekali wisata budaya. Kalau wisata budaya bukan hanya sekedar tempat wisata yang seperti pegunungan, lautan, tapi juga religius yang di situ juga ternyata bisa membantu PAD juga ya secara otomatis ya. Begitu. Ada hal lagi yang mungkin pengen disampaikan Cak Hadi terkait tentang wisata budaya ini? Cukup. Demikian tadi terkait tentang menggali potensi wisata budaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Sudah disampaikan secara detail oleh Cak Salim selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi C, yang mana ini akan bukan hanya sekedar obrolan semata tapi juga tentu akan memberikan insight bagi Anda. Terima kasih Cak Salim, sehat selalu. Sama-sama, Mbak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Saya Cindy Hasa, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.